Semua wanita yang lihat Yusuf ngerayu. Zulaikha bilang sama perempuan-perempuan yang hadir, kamu bilang Yusuf supaya mau sama saya. Ternyata ketika perempuan ngomong, semuanya bilang, Yusuf sama saya aja, Yusuf, nggak usah sama Zulaikha. Satu lagi, Yusuf sama saya aja, nggak usah sama Zulaikha. Yusuf sama saya aja. Karena Yusuf tampannya di luar nalar. Bagaimana orang sampai wanita potong tangan tidak sadar, berarti tampannya luar biasa. Zaman sekarang nggak ada laki seperti itu. Yang kau lihat langsung kita potong-potong tangan, masih nggak sadar tuh nggak ada. Yang ada mungkin kita tertarik atau kita memuntah, itu aja. Dan akhirnya di penghujung Yusuf, Al-Kisahnya Yusuf di penjara, kemudian raja melihat suatu mimpi dan tidak ada yang menafsirkan. Akhirnya Yusuf bisa menafsirkan, akhirnya raja itu Ar-Rayyan bil Walid, Ibnul Walid, akhirnya minta Yusuf dikeluarkan dari penjara. Karena tafsirnya luar biasa. Dan Yusuf mengatakan, saya enggak mau keluar. Irji ila rabbik fas'alhu ma balu niswatil lati qata'na aydiyahun. Utusan raja, kata Yusuf kepada utusan raja, saya belum mau keluar. Kembalilah kepada rajamu dan tanyakan raja supaya cek bagaimana kisah wanita yang motong-motong tangan mereka. Karena itu kejadian ramai di Mesir. Suruh cek. Jadi Yusuf tidak mau keluar kecuali sudah diperiksa bahwasanya dia bersih. Akhirnya sang raja pun mengumpulkan para wanita. Ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsih. Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Qalat imra'atul aziz al-ana hasasal haq ana rawathu an nafsihi wa innahu la minas sadiqin. Kata raja, oh ibu-ibu sekalian, karena yang jadi masalah bukan Zulaikha doang atau Ra'il, tapi seluruh wanita Mesir, ibu-ibu semua merayu Yusuf. Apa bercerita tentang kalian bersama Yusuf? Ibu-ibu ngaku, hasya lillah ma alimna alaihi min su. Kami tidak pernah tahu keburukan dari Yusuf. Dia baik. Akhirnya Imratul Aziz Zulaikha ngaku, Al-an hasasal haq, sekarang telah jelas kebenaran. Ana rawattuhu an nafsi. Saya yang merayu Yusuf. Wa innahu la minas sadiqin. Yusuf yang benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Maka dia ngaku, saya yang merayu Yusuf yang benar. Saya nyampaikan ini supaya dia tahu saya tidak mengkhianatinya di belakangnya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, dia berkata, saya cuma ngerayu doang, saya tidak mengkhianati suami saya, tidak terjadi apa yang terjadi, cuma batas rayuan, kami tidak sempat berhubungan. Ini pendapat pertama. Dia bilang saya tidak apa-apa, saya masih tetap bersih, saya cuma sekedar apa? Merayu. Tapi memang saya salah, saya yang apa? Merayu. Pendapat kedua dia mengatakan, dzalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdil kaidal khainin. Sungguhnya agar Yusuf tahu saya tidak berdosa lagi setelah ini. Jadi memang agar dia tahu saya yang salah. Kemudian setelah itu dia berkata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan saya tidak mengatakan saya suci, saya memang salah. Ketika dia ngomong, saya mengaku seakan-akan dia sudah jadi baik atau seakan-akan ada mentazkiyah dirinya bahwa saya, maka dia tidak ingin disalahpahami, dia mengatakan, saya tidak mengatakan diri saya suci. Sungguhnya jiwa itu menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Syahwat itu menyuruh kepada perbuatan yang buruk, mengajak saya untuk berzina. Saya tidak bisa menguasai diri saya. Illa ma rahimah rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah, seperti jiwanya Yusuf, yang ketika saya rawi dia tidak mau. Kemudian dia minta ampun. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Zahirnya Zulaikha taubat, mengakui kesalahannya, dan di akhirnya dia membela Yusuf alaihissalam. Dan dia mengatakan, saya yang tergoda, jiwa nafsuku mengajakku untuk berbuat maksiat. Yusuf bisa menjaga dirinya. Selesai sampai di situ, selesai kisah Imratul Aziz dalam Al-Qur'an. Selesai. Tidak lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana nasibnya? Maka khilaf di kalangan para ulama. Banyak ahli tafsir yang menyebutkan akhirnya Yusuf menikah dengan siapa? Zulaikha. Di antara ahli tafsir yang menyebutkanlah Zaid bin Aslam, disebutkan dalam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Muhammad bin Ishaq juga menyebutkan, saya sebutkan riwayat-riwayatnya, dan juga Ibnu Katsir menyebutkan hal ini. Di antaranya yang menyebutkan Muhammad bin Ishaq, seorang ahli sejarah yang punya Sirah Ibnu Ishaq yang diringkas oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Dia menyebutkan tentang kisah ini. Dia mengatakan, maka ketika Yusuf alaihissalam akhirnya diangkat menjadi bendaharawan Mesir, maka meninggallah suami Zulaikha. Utaifir meninggal, dan suami Zulaikha itu adalah bendaharawan Mesir sebelumnya. Dia diganti oleh Yusuf, kemudian dia diganti oleh Raja Rayyan bil Walid menggantinya dengan Yusuf, dan kemudian dia meninggal dunia. Kemudian kata Muhammad bin Ishaq, wa annal malik ar-Rayyan Ibn al-Walid zawwaja Yusuf imra'ata Itfir. Akhirnya sang raja Ar-Rayyan menikahkan Yusuf dengan istrinya Utaifir atau Itfir, yaitu yang namanya Ra'il atau Zulaikha. Akhirnya yang nikahkan siapa?
raja. Wa annaha hina dakhalat alaihi, tatkala akhirnya Yusuf ketemu dengan Zulaikha di malam pengantin, Yusuf berkata kepada Zulaikha, "Alaysa hadza khairan mimma kunti turidin?" Bukankah dengan cara ini lebih baik daripada caramu dulu yang kau inginkan? Kan begini lebih baik, aman, halal dan terpercaya. Aman, selesai. Daripada caramu dulu pakai kunci-kunci pintu lah, pakai inilah, pakai anulah. Qala fayazumuna annaha qalat, ini semua dinukilan dari Muhammad bin Ishaq tanpa sanad. Dia hanya menyampaikan sejarah tanpa sanad. Mungkin nukilan dari riwayat Bani Israel. Maka dia berkata, "Ayyuhas siddiq," kata Zulaikha, "wahai seorang yang jujur, la talumni, jangan kau cela aku. Fa inni kuntum ra'atan kama tara hasnan wa jamalan." Na'imatan, hasna, jamla, na'imah. Kau lihat bagaimana kau tahu saya wanita yang cantik, wanita yang indah. Kemudian na'imah itu maksudnya halus, maksudnya tidak kekar, maksudnya halus dan yang namanya sifat perempuan. Fi mulkin wa dunya, dan saya di dalam kekuasaan dan saya punya dunia. Wa kana sahibi la yatin nisa, adapun suamiku dulu tidak bisa mendatangi wanita. Maksudnya apa, lemah syahwat. Wa kunta kama ja'alaka Allah fi hasanika wa hayatika, dan engkau sebaliknya, engkau Allah jadikan engkau seorang laki yang sangat tampan. Faghalabatni nafsi ala ma ra'ait, akhirnya nafsuku menguasaiku sehingga aku merayumu. Ya. Ketika Yusuf mendatanginya, ternyata dia masih gadis karena tidak pernah didatangi oleh apa? Suaminya. Dari pernikahan tersebut lahirlah dua anak, Afraim bin Yusuf dan Misha bin Yusuf. Dan dari Afraim lahirlah anak namanya Nun. Dari keturunannya namanya Nun, dan Nun itu adalah bapaknya dari Nabi Yusha bin Nun. Ini semua riwayat disebutkan oleh Ibnu Ishaq, disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dan Tabari dalam tafsirnya juga. Demikian juga yang semisal ini datang dari sebagian salaf, dari Zaid bin Aslam At-Tabi'i. Zaid bin Aslam, Aslam yang apa namanya, pembantunya Utsman bin Affan, ya. Dan juga dari Wahab bin Munabbih, dinukil oleh Suyuti dalam Dur Al-Mansur. Dan namun kalau kita lihat dari sanad, nggak ada sanadnya. Dan tidak ada dalil yang tegas yang menetapkan hal tersebut, dan tidak ada dalil yang sahih juga mengingkari kejadian ini. Paham? Jadi dalil mengatakan Yusuf tidak pernah nikah dengan apa? Zulaikha. Dan tidak ada dalil yang sahih mengatakan Yusuf pernah menikah dengan apa? Zulaikha. Yang ada cuma cerita-cerita seperti ini. Dan kalau cerita Israiliyat kita boleh sampaikan tanpa harus membenarkan, tanpa harus mendustakan.